Wow, ganteng. Ini kita ada di seputaran Hargo Binangun ya lur, Jakal atas, Jalan Kaliurang atas. Ini tadi puji Tuhan dapat long trip, ngantarkan nasi uleh-uleh, nasi brokohan yang kayak ada anak lahiran. Nah itu syukuran. Kita pelan-pelan aja ya lur, jalannya menukik, menurun tajam ini, sambil kita nikmati. Wah, Lombok lur, api-api, ayu-ayu Lombok ya. Bu, depan itu wisata jeep ya lur, tuh udah lavatur. Wah, jipe ganteng-ganteng glulur lur. Ayo ke Jogja sini. Loh. Wow. Oke lur, hari ini saya nggak terlalu banyak record tentang orderan ya lur. Ini hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 lur. Tadi saya berangkatnya siang karena servis kendaraan dulu. Jadi seminggu sekali saya servis kendaraan lur, karena di lini masa harian saya itu saya kisaran 200 kilo sampai 200 km, 250 km itu perjalanan saya. Jadi kalau dihitung oli itu kan per 2000 kilo ya lur, ya seminggu sekali lah, seminggu sekali itu ganti oli. Kalau tripnya pendek minim itu 200 kilo lur, itu padahal saya nggak bolang, tapi ya memang kalau saya cek memang segitu. Nggak apa-apa ya lur, namanya kerja, tuh pengorbanan. Kalau kata orang Jawa itu jerbasuki mawa beo, semuanya harus diperjuangkan dengan tenaga dan biaya gitu. Nah ini lur, ini kondisi di Jalan Badran ya, kondisinya cukup macet. Hari ini puji Tuhan diberi kelancaran ya, semua order lancar, nggak ada yang bermasalah. Alamat yang dituju juga sesuai dengan orderan ya, walaupun meleset nggak sampai 500 meter. Ada yang meleset tadi, tapi dia langsung nelpon Tokopedia. Dia langsung nelpon ngabari kalau titiknya meleset pak, seharusnya di sini. Oh oke, siap. Terus saya jemput tadi. Jadi mempermudah jalannya order, mempermudah transaksi. Puji Tuhan hari ini dapat poin 17,5 lur. Saya tadi dapat food 1 pas makan siang kayaknya. Jadi foodnya 1, goretnya 3, lainnya itu gosen. Biasa lur, saya seneng kalau kecampuran itu, malah seneng cepat pulangnya. Ini tadi saya berangkat jam 11 itu on. Ini jam berapa ini ya? Jam 18 lebih 20 saya udah selesai gitu. Enak orderan nyampur itu, malah saya suka karena nggak perlu nunggu waktu lama. Kita juga responnya juga
langsung ya, langsung kita ambil, nggak perlu bolang. Biasanya saya bolang toh kalau nggak dapat orderan itu pikirannya udah kemana ini orderan, punya teman-teman bunyi kok tempat saya nggak bunyi, kenapa, nah gitu kan, entah kemana-mana itu pikirannya udah ngalor ngidul ke kiri ke kanan itu wis. Tapi nggak apa-apa ya, dinikmati. Nah ini kita lewat Jalan Lejen Suprapto Lur. Meriah pariwisata Jogja ini luar biasa. Nah itu ya, lampu-lampu putih itu parkiran Ngabean. Kita nanti masuk ke Kasongan aja. Nah itu ya Lur, tempat parkirnya aja luas, luar biasa itu, jos. Ini hotel Cavinton ini Lur, ini hotel Cavinton ya. Kita yang ke kanan aja Lur, masuk kanan. Iya, masuk perempatan Wirobrajan, nanti kita habis itu ke selatan. Nah ini pasar Serangan ya, jembatan Serangan di malam hari ini Lur. Biasanya siang kita lewat sini. Di sini banyak Tokopedia Lur, Tokopedia melimpah di sini. Tadi cerita-cerita orderan ya Lur. Tadi saya lumayan dapat tip dari customer itu, yang tip cash itu ada 3 customer yang ngasih tadi. Terus dari tip GoPay itu ada 1 customer. Puji Tuhan bisa untuk tambah-tambah bensin. Kita nggak pernah menduga ya, nggak bisa kita rencanakan itu, menduga-duga rezeki itu nggak bisa. Kalau saya mengalir aja Lur, mengalir, lakukan yang terbaik, melayani customer, lakukan yang terbaik, udah gitu aja. Niat saya kerja gitu. Mau masalah hasil itu kan nasib ya, kita nggak tahu. Yang penting akun kita jalannya bagus, gitu aja udah. Saya udah bersyukur, sangat bersyukur. Nggak ada ovik, nggak ada cancelan. Tapi ini tadi dapat ovik 1 Lur. Jadi orderan masuk langsung di cancel. Tapi udah saya laporkan di menu bantuan tadi ya. Nggak tahu tadi entah memang order real, dia salah order, atau memang itu ovik, saya juga kurang ngerti ya. Biar sistem aja lah, yang penting tanggung jawab kita atas orderan itu kita laporkan. Mau real atau tidak itu bukan urusan saya. Urusan saya ya kerja, melayani, gitu aja. Toh nanti kalau dia terdeteksi benar-benar ovik, nanti kan diblokir sama sistem. Saya pernah melaporkan berapa kali ya, itu real ovik Lur.
mungkin sekitar 7 kali itu diblokir langsung sama sistem. 5 atau 7 kali, 7 kali mungkin Lur. Itu ya, walaupun performa saya turun, orderan itu jadi memperberat akun saya, tapi itu kan bentuk tanggung jawab saya pada pekerjaan Lur. Jadi ya nggak apa-apa, kita laporkan, kita bantu sistem untuk memberantas OVIC itu, karena kita yang di lapangan. Kalau kita biarkan, menurut saya kok seperti paku itu, paku di jalan. Hari ini kita nggak kena, lain hari, lain waktu teman kita yang kena. Nah itu kan nggak bisa kayak gitu. Saya setiap dapat OVIC itu selalu saya laporkan. Seumpama dia cancel terlalu cepat gitu, jadi masuk orderan langsung cancel, itu tetap saya laporkan. Mau itu apa e-commerce atau order lainnya, tetap saya laporkan. Gak apa-apa, itu tanggung jawab kita, toh kita juga nggak kehilangan apa-apa. Ngelaporkan juga gratis, kita bantu sistem untuk memperbaiki, menyempurnakan. Kalau nanti sudah baik, kalau nanti sudah pas, sudah sempurna, kita juga yang enak kerjanya. Kalau menurut saya kok gitu Lur. Saya bersyukur loh bisa kerja online seperti ini, sangat bersyukur loh. Artinya yang pertama, setiap hari saya ketemu orang yang baru itu, dan itu tidak pernah terduga. Dengan begitu, setiap ketemu orang yang baru, saya harus melayani yang terbaik gitu. Walaupun orang baru, orang lama, seumpama yang order ini saya nggak kenal, prinsipnya saya memberikan sesuatu yang baik kepada dia. Atau orang ini kenal dengan saya pernah, tetangga saya itu order, ya saya nggak langsung kayak di rumah, enggak. Saya tetap melayani karena saya kontaknya kan bekerja gitu. Nah lalu keuntungan yang lain itu radius Lur. Radius kita di mana-mana, kalau ada yang order pasti dapat lah gitu, nyantol ke kita, order itu masuk. Nggak perlu kita di pinggir jalan buka ini ojek online gitu, enggak. Ini udah dunianya dunia digital. Jadi radius itu juga mempermudah kinerja kita. Terus keuntungan yang lain, tidak bisa korupsi. Semua dihitung dalam nominal digital. Beda dengan tips. Tips itu kan karena kebaikan si customer ya, beda. Tapi untuk normalnya itu nominal digital itu tidak bisa dibohongi. Nah ini saya suka banget, karena tidak ada kesempatan kita tidak punya peluang ya toh. Katanya kejahatan itu ada karena kesempatan. Bukan karena niat loh, tapi karena kesempatan. Nah di sini tidak ada kesempatan sedikit pun untuk korupsi. Kalau untuk kasus-kasus yang melarikan barang-barangnya customer, nah itu masalah personal, monggo itu bahasan yang lain. Menurut saya itu bahasan yang lain gitu. Kita ini udah sampai daerah Bugisan ya Lur, Keloran ini, Keloran. Nah ini kita belok kanan aja, nanti masuk ke Madukesmo. Karena biasanya di jalan
Ring Road Dongkelan itu ramai sekali. Kita lewat sini aja yang sepi. Nah, keuntungan yang lain lur, keuntungan yang lain itu waktu. Di dunia online ini kantor itu buka 24 jam. Kunci kantornya ada di aplikasi itu lur. Mau buka jam berapa, jenengan mau kerja jam berapa, itu terserah jenengan. Semuanya semua dikasih kunci, yaitu aplikasi itu lur. Keren loh, menurut saya keren loh. Karena apa? Kalau kita kerja normal, jelas seumpama jam 7 harus sudah absen, telat 5 menit potong gaji. Wah, di sini enggak. Di dunia online ini enggak. Mau kerja jam berapa terserah, asal kita konsisten ya. Nah, konsisten ini juga menjadi hal yang penting. Kalau saya biasanya kalau tidak ada acara seumpama yang mendesak itu, saya on itu 8 jam minimal lur. Terus kalau kondisinya sedang fit itu ya 12 jam gitu, minimal itu 8 jam. Nah, biasanya saya batasi lur, 8 jam itu kalau sama istirahatnya mungkin setengah jam lah ya, makan, cuci muka gitu, itu ya setengah jam lah, nggak apa-apa. 8 sampai 12 jam lah kira-kira jam kerja saya. Ya seperti orang kerja normal. Tapi kan kita nggak perlu datang ke kantor untuk absensi, entah itu absensi manual atau absensi sidik jari gitu kan. Kita nggak perlu. Kita dari rumah maunya jam 6 on bisa, jam 4 pagi on bisa, nggak masalah. Jadi waktu itu juga mempengaruhi. Nah, keuntungan selanjutnya itu pengalaman lur. Pengalaman berinteraksi dengan customer, terus pengalaman lihat desa, lihat ya mana aja lah, rute kadang yang belum pernah saya lewati itu menjadi apa ya, kenangan lah, menjadi memori. Nggak banyak orang bisa dapat kesempatan seperti kita loh. Kita tahu mana-mana, kita pergi kemana-mana gitu tuh. Artinya nggak jenuh. Kita juga di jalan ya, di jalan ketemu sesama driver, ya guyon juga, bercanda, ngobrol sambil istirahat nunggu order gitu, seumpama ya guyup gitu ya. Nah itu lur, banyak sekali sebetulnya keuntungan di dunia online ini. Tinggal yang tidak bisa dilakukan di dunia normal itu adalah disiplin. Nah ini karena dunia online ini kita tidak ada yang mengingatkan. Nah, disiplin itu menurut saya ya lur, sekedar sharing aja. Jadi disiplin itu ya diri sendiri gitu. Kita sudah diberi banyak kemudahan, kemudian lalai, lupa. Akhirnya males-malesan, ya udah akunnya ambruk. Justru karena kita disiplinnya dari diri sendiri, justru malah saya semakin keras.
Artinya gimana? Ya saya harus memperjuangkan akun saya ini agar tetap baik gitu. Jangan sampai saya berbuat kesalahan yang kira-kira itu nanti membahayakan akun saya, membuat saya tidak bisa bekerja lagi. Nah itu disiplinnya dari situ. Kita mengukur lah, mengukur. Artinya jangan sampai karena hal sepele, jangan sampai karena harga diri lulur, harga diri baiklah itu harga diri, tapi kan ada batasannya juga. Harga diri itu kan saling menghargai. Artinya kalau terlalu tinggi pun saya rasa juga, wah saya seperti ini maunya, nggak bisa, kita bukan owner, kita ini mitra. Mitra yang ikut kerja cari nafkah untuk anak istri, untuk keluarga gitu. Saya nggak bisa lur apa ya, seumpama dapat customer gitu ya, saya ngalah aja lah. Dia komplain gitu, ya bu maaf bu, saya yang salah. Saya bilang ya nggak apa-apa, daripada nanti customer itu raja, nanti dia komplain, ya kan, email ke pusat, udah malah nggak bisa kerja. Kalau harga dirinya terlalu tinggi, saya pikir kok seperti itu. Ini saya bicara diri saya sendiri lulur, nggak mencontohkan orang lain, nggak bener. Ini saya bicara tentang diri saya sendiri, nggak ada contoh-contoh yang lain ya. Mau teman saya pernah mengalami pun tidak menjadikan itu sebagai contoh. Ini saya cerita tentang diri saya sendiri. Artinya kalau saya bisa melakukan yang baik, kebaikan, itu saya sendiri merasa nyaman. Bukan karena itu sebuah keharusan pekerjaan, tapi rasanya akan menjadi beda lor. Kalau saya bisa melakukan kebaikan, membantu, menolong, melayani, mengabdikan hidup saya pada kebaikan itu, mengabdikan hidup saya pada kasih sayang, itu saya merasa nyaman gitu. Tadi ada pagi itu ya customer Goret lur, Goret. Nah itu dia mau ke tempat kakaknya dari rumah sakit Bantul, rumah sakit Panembahan Senopati gitu kan. Mapnya itu saya lewat, tujuannya ke Geneng. Nah mapnya itu saya lewat jalan tengah, jadi lewat SMA 3 Bantul tuh ke utara, terus sampai nanti jalan Miri itu ke utara. Nah dia bingung, Pak saya nggak pernah lewat sini, ini udah deket kampus isi belum? Sudah mbak, kebetulan saya memang udah nyampe deket kampus isi itu. Langsung, saya nggak pernah lewat sini pak, dia bilang gitu. Saya bingung kalau lewat sini. Mbak alamatnya mana, saya bilang gitu. Jogoripon, saya mau ke tempat kakak saya habis dari rumah sakit. Oh oke. Saya udah sampai titik itu lur. Oh oke, coba ditelepon dulu mbaknya, ini Sherlocknya pak. Oh ya siap. Saya ke Sherlock itu, saya ikutin Sherlocknya. Memang geser sedikit lur, cuman 150 meter mungkin. Dia belok di gang Jogoripon itu. Oh bukan sini ya pak, saya biasanya lewat Pelengkung isi, perpustakaan kampus isi. Dia bilang gitu lur. Oh yaudah, yuk saya antar di perpustakaan isi, kita lewat sana yuk, saya bilang gitu. Maaf ya pak ya, nggak apa-apa daripada mbaknya bingung, karena
kami juga nggak bisa milih map mau rutenya mana, itu tergantung sistem Mbak, saya bilang gitu. Karena memang begitu kan ya Lur ya, dia mintanya itu lewat jalan Parangtritis, padahal mapnya tidak lewat jalan Parangtritis, lewatnya jalan Miri yang lewat tengah-tengah sawah itu Lur. Itu. Nah akhirnya udah kan, yang pertama dia Sherlock nggak ketemu, habis itu dia minta deket bengkel nggak ketemu, habis itu yang terakhir itu dia minta ke Plengkung perpustakaan isi. Oke Mbak, kita ke sana nggak apa-apa Pak, maaf ya ngerepotin. Nggak apa-apa Mbak, cuman deket kok, saya bilang gitu. Akhirnya saya balik, saya boncengin lagi, saya balik ke perpustakaan isi. Nah dia baru ngeh, oh ini berarti tadi yang kita berhenti itu di sana itu ya Pak ya. Iya betul, saya bilang gitu, karena tadi titiknya di sana Mbak. Oh iya iya iya. Nah setelah sampai di perpustakaan isi, dia baru ingat tempat kakaknya itu. Saya antar. Oke Mbak, kita diingat-ingat lagi, kita ke titik lagi ya Mbak, saya bilang gitu. Iya Pak. Nah padahal saya berhenti yang titik awal itu tadi, itu berhentinya di depan gang rumah kakaknya. Nah itu Lur, kadang kita memang harus menanamkan rasa sabar ya menghadapi customer itu, karena kita menolong loh, kita membantu, kita melayani gitu. Nah akhirnya ketemu, oh ini Pak gangnya Mbak, tadi kan kita awalnya berhenti di situ, saya bilang gitu. Saya nunjukkan ada kios belum buka, itu rolling doornya hijau. Terus dia ketawa, maaf ya Pak ya, maaf ya. Nggak apa-apa Mbak, ini saya juga seneng kalau bisa ketemu lokasinya. Saya juga bingung, tadi Sherlocknya nggak ketemu. Akhirnya udah saya anterin ke tempat kakaknya itu. Udah Pak, berhenti sini aja, saya udah ingat, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia kasih tip itu Lur, 2000. Nggak apa-apa, artinya bukan di tipnya, bukan di nominalnya ya Lur ya, tapi kita itu jadi lega, kita itu jadi plong, kita itu jadi tidak terbebani setelah kita bisa benar-benar menolong, melepaskan seseorang itu dari masalah, dari kepanikan, dari kebingungan, dari beban ya. Itu jadi beban loh bagi dia. Karena apa? Dia bukan orang situ, dia pendatang, sakit, dia mau ke tempat kakaknya, pulang ke tempat kakaknya. Nah gitu, saya bilang nggak apa-apa Mbak, saya bilang gitu. Akhirnya tadi itu habisnya 18.000 cash, saya dikasih 20.000 cash. Ini Mbak kembaliannya Mbak, saya bilang. Nggak usah Pak, nggak usah kembali Pak, gitu. Itu bagi saya pengalaman yang sangat berharga Lur, sangat berharga. Karena apa? Saya bertemu orang yang baru, dan kita tidak bisa menyepelekan, mengesampingkan, ya kan? Kita nggak bisa, walaupun itu masalah kecil bagi kita yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini, tapi bagi dia itu masalah yang sangat rumit, walaupun rutenya beda. Ya nggak apa-apa, artinya kita memang nggak bisa milih rute toh Lur. Nah gitu. Oke Lur, gitu aja Lur. Selamat malam, besok disambung lagi, kita besok berjumpa lagi Lur ya. Salam satu aspal dari Jogja tercinta. Tetap semangat.